Para mahasiswa pernah 2 kali melakukan gebrakan terhadap Indonesia. Yang pertama dilakukan pada tahun 1998 ketika melakukan gerakan reformasi. Dan yang kedua adalah mahasiswa-mahasiswa muda dari Chinese Taipei yang berhasil mengalahkan Indonesia 1-0 di Asian Games. Katanya jangan glorifikasi menang lawan mahasiswa. Ternyata kalah juga. Ya, kita kembali lagi di Tiki Taka kali ini bersama saya Malik Wildan dan juga Bung Toby Welly yang tentu sudah tidak sabar ya. Ini memberikan pandangannya dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Untungnya kita lolos ya. Meskipun lolos. kita lolos. Karena kita sempat menang 2-0 melawan Kyrgyzstan, tapi 2 pertandingan beruntun skornya kok kayak kacamata gini ya. Sepasang 0-0 kita nggak bisa golin. Itu gimana Bung Wel? Oke, kalau mahasiswa sepertinya mahasiswa yang pertama yang di Solo sama mahasiswa yang di Asian Games ini beda. Jadi squad China Taipei-nya squad yang berbeda gitu loh. Itu satu. Yang kedua memang overall penampilan timnas kita di Asian Games tidak mengesankan menurut saya sih. Ya. Meski di awal mengejutkan, ya bisa mencuri kemenangan 2-0 lewat dari Kyrgyzstan. Ya. Tapi sisanya menunjukkan bahwa kualitas tim kita memang memberikan was-was lah di Asian Games ini. Cuman ya itu tadi, tim ini tanpa target, tim ini persiapannya kurang, tim ini fokusnya berbeda lah dibanding sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, tapi kalau di pertandingan, kita dari pertandingan lawan Kyrgyzstan dulu ya. Lawan Kyrgyzstan 2-0, meskipun kalau aku sih jujur ya skemanya nggak jalan. Meskipun kita 2 gol bisa cetak, karena itu dua-duanya dari open play individu ya. Golnya Ramai Rumakik itu bagus banget. Dia bisa pressing backnya buat mundur ke belakang, dia cut inside, terus dia tendang dari luar kotak penalti meskipun sedikit dekat dengan kotak penalti, dan anak dari Jackson F. Tiago yang berhasil mencetakkan gol pertamanya untuk Indonesia di Asian Games sekaligus mengunci kemenangan waktu itu 2-0. Itu gimana Bung Toel? Ketika lawan Kyrgyzstan yang notabene sebetulnya 100 besar ya, kita bisa membuktikan di awal-awal Asian Games. Iya, kalau secara permainan sih mulai dari Kyrgyzstan, China Taipei sama Korea Utara ya sebetulnya problemnya tuh kelihatan bahwa tim ini nggak bisa naik ke depan atau sulit sampai sepertiga itu. Membuat skema serangan yang terstruktur, terorganisir sampai area penalti itu sulit. Kecuali lawan China Taipei sebetulnya. Lawan Kyrgyzstan, gol yang pertama Ramai Rumakik lebih karena aksi individu. Keberanian Ramai Rumakik, aksi individu di depan area penalti melewati berapa lawan, 2, atau dia mencari ruang tembak lalu melepaskan shooting. Jadi lebih kepada faktor itu. Yang kedua, kesalahan pemain belakang dari Kyrgyzstan yang dikonversikan oleh Hugo Samir. Jadi ada bola clearance dari pemain Indonesia. Saat itu sedang ditekan, kontrol bolanya jelek banget pemain belakang Kyrgyzstan. Yang langsung didorong oleh Hugo Samir. Jadi running with the ball, lalu kemudian dia flashing bola dan menambah keunggulan 2-0. Itu bagus, tetapi kemudian perhitungan yang buruk adalah waktu lawan China Taipei. Kita nggak bisa menang, malah kalah 1-0, lalu kemudian kita juga kalah dari Korea Utara 1-0. Menurut saya itu menunjukkan kualitas performa tim kita. Memang menurut saya sih tidak mengesankan, bukan performa tim yang, ya itu tadi, inilah cara berpikir federasi kita pada tim nasional gitu loh. Jadi bahwa kalau ini kurang baik, memang menurut saya sih dari sisi persiapan pun memang tidak maksimal gitu. Ini level Asia, Asian Games, tapi tidak didekati, tidak ditreatment secara level Asia gitu. Kemarin kita bergemuruh bahwa kita sudah level Asia, sudah bergemuruh tuh, heboh kan. Tapi begitu main di level Asia, Asian Games berikutnya melorot kan, konsistensinya nggak ada gitu loh. Di mana mulainya? Di cara berpikir. Apa cara berpikir itu? Asian Games 2018 kita fokus nggak mempersiapkan timnya? Fokus karena kita tuan rumah kan. Jadi persoalan fokus mempersiapkan tim, prioritas, konsentrasi atau mengutamakan itu karena faktor Asian Games-nya atau faktor kita tuan rumahnya? Iya betul juga, benar. Eventnya kan sama, Eventnya sama, benar. Cuma posisinya kita bukan tuan rumah. Ya. Saat kita tuan rumah kita all out kan, betul, semua kekuatan keluar. Kok kenapa sekarang semua kekuatan tidak keluar? Benar. Kalau ini saya sepakat teman-teman, karena terlepas dari 2 faktor yang berbeda itu ya, kita tuan rumah dan enggak, harusnya glorifikasinya sama. Karena kan tujuannya adalah
buat tim nasional gitu. Toh yang Menaikkan pernah level, kan? ya menaikkan level, dan toh yang pernah kami berdua bahas juga adalah bank pemain Indonesia ini kan harusnya banyak, dimana bisa meningkatkan kualitasnya dari kompetisi. Balik lagi ya, muaranya kompetisi. Coach Indra Syafri kan bilang tuh di pertandingan awal, kita main cuma 19 orang, berarti 8 pemain di bench. 8 pemain di bench, tapi tetap bisa memberikan kejutan. Nah, ternyata performanya melorot di 2 pertandingan terakhir. Nah, ini sebetulnya faktornya apa, Bung Toel? Apakah memang ada koordinasi yang tidak berjalan dengan baik kah di 2 pertandingan terakhir? Ada kelelahan juga kah dari pemain, atau memang ya tadi balik lagi motivasi untuk bisa mengembangkan standar yang tinggi di Asia ini tiba-tiba hilang dari tim nasional yang dibentuk di Asian Games kali ini? Yang pertama itu konsistensinya nggak ada. Konsistensi bahwa di level Asia seperti apa nggak ada. Pendekatan ini level Asia, Asian Games juga nggak ada. Nggak konsisten. Mengirimkan bukan tim terbaik gitu loh. Pasti alasannya kan ini bukan FIFA kalender, bukan kalender FIFA. Ya itu mah dari beberapa tahun lalu juga bukan FIFA kalender kali Asian Games gitu loh. Jadi jangan itu dijadikan excuse. Tetapi kalau kita memang mau fokus level Asia, Asian Games, ya pendekatannya juga harus level Asia, itu satu. Betul. Technical makanya kelihatan. Secara teknis di lapangan melawan Kyrgyzstan, Cina Taipei maupun Korea Utara terutama terakhir kemarin, itu bisa dari belakang build up sampai tengah. Sulit sekali sampai ke area penalti. Bukan nggak pernah sampai hanya hitungannya sesekali. Jadi saya menyebutnya sulit sampai ke area penalti. 2 striker di depan, Ramai Rumakik dan Egy Maulana Fikri, itu nyaris nggak dapat support dari lapangan tengah maupun dari winger-wingernya. Kemarin kan Indonesia lawan Korea Utara pakai 3 back. Pakai wing back kirinya si Doni Trimamungkas, wing back kanannya Robi Darwis Bandung. Nah, dua-duanya nggak cukup bisa kerja keras lah mereka. Kenapa? Karena memang komposisi kita nggak lengkap. Jadi kalau puzzle, mosaik kita nggak lengkap. Kita nggak punya pemain yang attacking midfield, kita nggak punya karena Beckham cedera. Marcelino nggak ikut. Kita nggak punya karakter gelandang yang kuat pegang bola. Di depan kita nggak punya striker yang juga strong jempolan lah gitu loh. Tanpa Sananta kan. Itu dia makanya. Walaupun kabar terakhir Sananta katanya sudah diberangkatkan. ID card-nya kan udah ada. Ya, dan sudah diberangkatkan katanya. Sedang diberangkatkan. Ya, itu menarik sih memang karena tapi kalau kita bicara Ramadan Sananta sendiri, kalau dari kacamata aku sebenarnya memang Persis Solo juga ini kan dari kacamata aku ya, punya hak untuk nggak melepas dia karena kan striker-strikernya pada cedera. Irfan Jauhari cedera di Piala AFF U23 gitu. Jadi kan opsinya tinggal Ramadan Sananta. Nah, ini gimana sih Bung perspektifnya ketika dalam kondisi seperti ini di mana pemain ID card-nya sudah ada, sudah dimasukkan juga ke dalam tim, tapi ternyata nggak jadi tampil di fase grup. Ya berarti kan persoalannya persoalan manajerial BTN dengan klub itu. Dari tiba-tiba sudah oke, sudah didaftarkan, sudah masuk ID card-nya, akhirnya di menit-menit akhir ditarik. Ke izin perginya dari klub. Artinya kan persoalan komunikasi, persoalan koordinasi. Itu yang harus dibangun menurut saya sih. Federasi BTN dengan klub dikomunikasikan kebutuhan-kebutuhannya. Korea Selatan kabarnya juga kan Lee Kang-in yang sekarang di PSG juga dikirim ke Asian Games. Apapun motivasinya, entah itu untuk bisa menghindari wajib militer buat Lee Kang-in dan sebagainya. Artinya ada kerjasama, ada koordinasi kan. Betul. Kepentingan negara di situ terpenuhi dengan hadirnya Lee Kang-in. Lalu juga Lee Kang-in-nya terpenuhi kebutuhannya kan sebagai pemain profesional untuk PSG gitu. Nah, ini kan sebetulnya yang harus dibangun gitu. Iya. Karena kan sebenarnya nama liganya juga sama ya, sama-sama Ligue 1 ya. Liga 1. Di sana Ligue 1 di sini Liga 1. Jadi sebetulnya koordinasinya juga harusnya berjalan dengan baik ya, karena Korea Selatan praktis juga pingin mengamankan medali emas mereka ya, back to back ya. Dia tim terbanyak juara di Asian Games. Tim terbanyak juara di Asian Games, back to back. Nah, ini gimana nih setelah ternyata kita berhasil lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik dan di table klasemen bayangan peringkat ketiga terbaik kita ada di pole position, ada di nomor 1. Tapi kita bergabung di bracket yang wah ini susah banget sih menurutku. Ada Uzbekistan, ada China, ada Korea Selatan, ada Palestine di sana yang punya head to head yang cukup bagus kalau ngelawan kita. Ya lolos ke 16 besar aja ya patut disyukuri lah. Syukurin. Lolos dengan hoki caranya katanya. Iya, dengan hoki caranya karena hoki caraka nggak ada di situ. Jadi ya kalau dari sisi permainan terus terang aja tidak mengesankan, tidak pantas, tetapi akhirnya secara regulasi karena untungnya bisa menang pertama lawan Kyrgyzstan, kita ada di peringkat
salah satu dari peringkat ketiga terbaik. Ya. Tapi saya pikir peluang kesananya menjadi berat. Karena di 16 besar, saya lihat kemungkinan lawannya Uzbekistan. Tuh. Uzbekistan salah satu kekuatan besar di Asia juga. Dia mewakili kekuatan dari Asia Tengah. Jadi Asia Tengah leading kekuatannya ada di Uzbekistan. Gitu loh. Jadi saya pikir ya sepertinya prediksinya akan berat lah. Meski Sananta ke sana, nggak tahu Beckham jadi apa enggak. Cuma kelihatannya lawan Uzbekistan akan terasa sangat berat. Itu dia. Dengan apa yang ditampilkan sejauh ini di babak penyisihan. Apalagi Uzbekistan ini kalau yang kita tahu teman-teman bagaimana dia berhasil membangun tim nasional pondasi negaranya di level usia selalu lolos ke Piala Dunia ya. Piala Dunia U20 mereka lolos, Piala Dunia U17 juga nanti besok mereka akan lolos. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Perbedaan line up atau perbedaan pondasi tim. Sebetulnya kalau dikatakan perbedaan enggak juga. Ini juga adalah pemain-pemain yang memang dibina oleh pelatih Sintayong, memang dimandatorikan kepada pelatih Indra Syafri. Tapi kita pernah bahas waktu itu Bung Toel bagaimana seorang direktur teknik yang notabene memang di balik layar ya, orang di balik layar ketika harus berada di depan layar, itu ada adaptasi lagi nggak terhadap pemain yang juga sebetulnya kan sudah berkoordinasi tentu saja sama pelatih kepala. Ya pasti harus kalau dia benar-benar konsentrasi pada pekerjaan Dirtek. Itu kan poinnya. Karena Dirtek filosofi pekerjaannya berbeda gitu loh. Tetapi kan kelihatannya dia memang masih ingin in charge sebagai pelatih. Nah mungkin sebelum dilanjut, kinerjanya Dirtek itu sebenarnya seperti apa? Biar nggak salah paham nih orang-orang yang menghujat doang. Dirtek sih sebetulnya kalaupun dia punya relasi itu dengan tim nasional yang youth. Tidak dengan yang senior, karena yang senior ada head coach-nya. Kelas usia berarti ya? Ya, dengan kelas usia dia ada koordinasi dengan pelatihnya. Lalu dia harus men-set up kompetisi kelompok usia yang bagus, yang tertata rapi di nasional gitu loh. Pasti jawabannya ada IPA dan sebagainya. Nggak cukup dengan IPA yang seperti itu. Yang cuma sporadis 3 bulan dan sebagainya. Jadi itu tuntutannya. Jadi dia harus menyiapkan fondasi yang kuat gitu loh. Yaitu tadi konkretnya ada talent pool dan sebagainya. Nah sebetulnya paradoks ketika ada talent scout ke 12 kota, U17 dia ada keliling kota itu. Di belakang ketua umum juga dia senyum-senyum. Sebetulnya itu adalah paradoks karena kalau dia bekerja selama ini maka nggak harus talent scout keliling-keliling kota, 12 kota, 17 kota gitu loh. Nah itu sebetulnya pekerjaan dari direktur teknik. Filosofi sepak bola sebuah negara itu adalah tugas direktur teknik. Menjembatani komunikasi pelatih tim nasional dengan pelatih klub juga direktur teknik. Gitu loh. Iya. Berarti memang besar sekali ya tugas-tugasnya. Nah ini dengan hal yang akhirnya, nah ini netizen kita mendapat secercah edukasi kan, jangan hujat-hujat doang. Tapi ketika koordinasi ini terjalin ya, akhirnya PSSI harus split coaching gitu di Asian Games ini. Karena SEA Games dia juara kan? Karena SEA Games dia juara dan akhirnya melakukan melakukan split coaching untuk tim nasional Asian Games. Ini sebetulnya gimana Bung Pel? Ya makanya sebetulnya kan pendekatannya berbeda. Kalau kita bicara tentang U23 kualifikasi Piala Dunia, karena itu masuk dalam kalender FIFA, pertandingannya di FIFA Matchday ada support yang full kan. Sementara saat Asian Games tidak ada support yang full. Sama seperti Sinteyong waktu AFF U23 itu ya. Nggak dapat support yang full juga. Jadi waktu itu kan bisa kalah sama Malaysia gitu. Sama aja jebloknya juga. Ketika timnya nggak komplit sama Malaysia, cuma kalah. Sama Timor Leste menangnya 1-0. Memang lolosnya juga lolos dengan ya itu tadi dengan hoki caranya gitu lolosnya gitu. Tapi intinya ketika nggak prioritas cara berpikir nggak konsisten maka akan sulit mendapatkan sebuah prestasi atau performa timnas yang juga konsisten. Tapi ada perbedaan yang cukup ketara nggak sih? Kalau dari aku menurutku cukup ketara sih dari perbedaan pola permainan yang ditampilkan di 3 pertandingan terakhir. Long ball-nya ada lagi. Terus juga sebetulnya kalau merhatiin dia Indra Syafri pakai 3, Shin juga selalu bisa pakai 3. Pakai 3 ya di belakangnya. Iya, kadang pakai 4, pakai 4. 4-3-3 itu kan fleksibilitasnya. Nah, menurut long ball langsung juga saya pikir build up semuanya pakai build up. Hanya apa ya yang membedakan? Nah, kalau komplit memang agak berbeda. Bisa. Kalau komplit, betul. Gitu kan. Makanya harus dipahami bahwa
permintaan bahwa kita nggak bisa di level Asia karena kita kurang, maka muncullah naturalisasi. Ya. Jadi naturalisasi itu diminta oleh Coach Sinteyong kepada federasi untuk level event yang lebih tinggi. Betul. Yaitu misalnya di Asia, di Asian Games gitu. Itu permintaannya. Tapi sebetulnya bisa dibenahi nggak sih, Bung Toel? Tadi aku menarik banget sama perkataannya Bung Toel ketika memberikan satu insight ketika ada komunikasi yang baik harus terjalin dari BTN dan klub ya. Karena di luar negeri saja itu internasional loh, Paris dan Korea Selatan gitu. Tapi bisa komunikasi dengan baik. Nah, ada nggak sih Bung Toel secerca harapan buat negara kita nih agar hal-hal seperti ini nggak pernah terjadi lagi? Jujur bosen banget. Ya, perdebatan klub harus dan mau juga membuka diri, terjadi, harus mau membuka diri, jangan defensif gitu kan. Sama jangan itu tadi, jangan keruh suasananya, atmosfernya. Ketika Indra Safri jelek, ya saya juga nggak memujinya, saya mengkritiknya jelek. Tapi kemudian dihujat sebagai lihat kalau lokal pride gitu loh, kan begitu kan. Saya nyebutnya aja udah pakai pride bukan pride lagi gitu loh. Jadi kalau Sinteyong dikotominya tuh besar sekali gitu. Benar. Dan itu sama sekali nggak bagus buat atmosfer, buat perkembangan sepak bola Indonesia gitu loh. Di mana-mana kalau kita mau bicara sebuah negara yang sepak bolanya maju, itu pasti karena kualitas pelatihnya bagus dan banyak. Lihat Inggris, Gareth Southgate lagi. Ya, karena pilihannya terbatas. Spanyol, Italia itu selalu melahirkan pelatih-pelatih baru. Portugal, Belanda dan sebagainya itu salah satu indikator. Jadi kalau belajar tentang football development, indikator yang pertama harus kuat apa? Coaching quality coaching. Jadi kualitas dari pelatih. Kalau kualitas dari pelatih udah bagus, di sininya tinggal infrastruktur, di sininya tinggal program, maka hasilnya adalah better player. Wow. Jadi elemen pertama yang harus bagus dalam the football development adalah coaching quality. Jadi kalau kita cuma Indra Safri aja nggak cukup. Tapi kalau kita kemudian menjadi bangsa yang harus asing, juga kita itu juga nggak bagus, benar. Nah makanya jangan dikotomi, jangan ujung ke ujung, jangan polarisasi. Kalau kita kasih catatan STY bukan berarti anti STY gitu. Kita juga mengkritisi Indra Safri, tapi Indra Safri pun tidak dalam posisi didukung secara full komposisi timnas Asian Games ini. Kenapa? Karena cara berpikir dari federasi dan BTN-nya tidak konsisten. Kalau ini level Asia, harusnya pendekatannya level Asia. Kenyataannya kan tidak. Maka kemudian kita lihat jomplang mainnya. Tidak ada penyambung gelandang ke lini depan. Lini depan berlari sendirian, terutama Ramai Rumakik. Egy Maulana Fikri memang penampilannya tidak mengesankan. Nggak kelihatan sebagai seorang pemain yang dulu digembar-gemborkan sebagai apa? Messi. Titisan Messi. Kelok 9 dari Sumatera. Dan itu menjadi satu hal yang harusnya dibenahi ya. Karena jujur aku bosan banget Bung Toel melihat perdebatan, keributan klub versus timnas itu kayak regenerasi gitu, tiap tahun ada, tiap periode ada, mempermasalahkan ini kalender FIFA atau bukan, ini kalender FIFA atau bukan. Nyatanya kan pada akhirnya kalau yang menang kita juga yang senang gitu. Kayak saya kan bilang 2018 fokus, kita kirim tim terbaik buat Asian Games, apalagi kita tuan rumah. Jadi poinnya level Asianya, Asian Games-nya atau karena kita tuan rumahnya. Jadi itu jadi bahan pemikiran. Kalau kita fokus pada level Asianya, ya konsisten pada level Asianya. Iya, betul. Dan mungkin itu aja ya kesempatan kita kali ini. Agak sedikit gloomy karena kita nggak menang nih. Dan memang di bulan September ini angin agak dingin ya, makanya kita berdua pakai jaket. Agak kencang, agak pedes-pedes juga di mata gitu. Makanya kita tetap menyuarakan untuk usut tuntas kita bersama korban Kanjuruhan yang sudah akan 1 tahun. 1 Oktober ya. 1 Oktober usut tuntas dan maju terus sepak bola Indonesia.